Makanya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yang ikhlas karena Allah. Ibadah yang diterima oleh Allah adalah yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah itu bagus dan tidak menerima kecuali sesuatu yang bagus. Amal juga diterima oleh hanya satu, ikhlas karena Allah. Kalau amal dilakukan tidak karena Allah, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, di akhirat itu ada golongan yang bakal menyesal. Yang pertama kata Nabi adalah ulama. Ulama itu bakal menyesal tatkala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah, "Ya Rabb, mana amal ibadahku? Mana amal kesolehan ulamaku? Aku dulu belajar, aku mengajar itu semua karenamu ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kadzibta, fatakulul malaikatu kadzibta." Allah berkata, "Bohong kamu." Kemudian malaikat menyaksikan juga, "Bohong kamu juga." Engkau waqad qila, engkau sudah mendapatkan itu semua. Engkau di dunia menjadi ulama dengan niat biar dibikin ustadz, biar dibilang ulama, biar dibilang orang baik, biar dibilang kiai, biar dibilang orang yang punya jamaah banyak, biar dibilang ini dan itu macam-macamnya. Waqad qila, dan itu sudah engkau dapatkan. Setelah itu apa yang terjadi? Seret malaikat dia ke nerakaku, kata Allah. Ulama masuk neraka gara-gara apa? Amalnya tidak ikhlas, melakukan sesuatu karena ria. Setelah itu datang lagi orang-orang yang kaya. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, mana amal-amal kebaikanku? Tentang kekayaan yang aku berikan kepadamu hanya untukmu." Fayaqulullah kadzibta, fatakulul malaikatu kadzibta. Allah berkata, "Bohong apa yang kau ucapkan." Kemudian malaikat menyaksikan juga, "Bohong yang kau ucapkan." Engkau di dunia beramal agar engkau ingin dibilang orang dermawan, agar engkau ingin dibilang orang yang baik sama orang. Semua itu waqad qila, sudah engkau dapatkan itu semua di dunia. Dan sekarang tidak ada pahala sama sekali. Wa nusiba ilan nar, ditarik itu orang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi orang ahli Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ahli Al-Qur'an. Dia datang kepada Allah Subhanahu, "Ya Allah, mana amal-amalku? Aku menghafal Quran, aku membaca Al-Qur'an." Kemudian dikatakan, "Fayaqulullah kadzibta, fatakulul malaikatu kadzibta." Engkau melakukan ini semua bukan karena aku. Engkau, kemudian malaikat menyaksikan juga, engkau juga dusta. Engkau melakukan ini semua agar dibilang suaramu bagus. Engkau dibilang ini agar engkau dikatakan orang yang hafal Quran. Engkau dibilang ini agar engkau bisa dihebat di kalangan Quran. Waqad qila, dan itu semua sudah engkau dapatkan. Wa nusiba ilan nar, wa nusyat ilan nar, kemudian dia ditarik ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berucap, "Ya Rabb, mana amal jihadku ya Rabb?" Fayaqulullah kadzibta, fatakulul malaikatu kadzibta. Bohong kau yang ucapkan, bohong kau yang kata. Malaikat pun menyaksikan juga, bohong yang kau ucapkan. Engkau berjihad agar engkau dibilang orang pemberani. Engkau berjihad di jalanku agar engkau dibilang orang yang ahli perang, bukan karena aku. Seret dia ke neraka, wahai malaikat. Semua 4 golongan ini diseret ke neraka. Dan ketahui, bukan hanya 4 ini, semua amal kita yang dilakukan tidak karena Allah, maka itu akan sia-sia, maka itu akan menjadikan kita nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang koreksi kita punya amal. Jangan sampai amal-amal yang kita lakukan ini ternyata sia-sia, bukan menjadikan surga, malah menjadi neraka kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.